Assalamualaikum teman-teman semuanya, welcome back to my video. Di video kali ini teman-teman aku pengen mencoba sharing tentang sesuatu yang aku khususkan untuk kalian yang saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa semester 1, semester 2, semester 3, dan seterusnya gitu ya. Karena di obrolan kita kali ini kita mau ngebahas tentang sesuatu yang perlu teman-teman lakuin mumpung masih berstatus sebagai mahasiswa, supaya nanti kalau misal kalian udah lulus, kalian udah jadi fresh graduate, itu nggak ada rasa-rasa penyesalan macam aduh kenapa aku pas mahasiswa nggak ngelakuin ini ya, atau kayak andai aku bisa putar waktu aku pasti bakal ngelakuin hal-hal ini pas aku masih mahasiswa. Oh ya, sebelumnya aku mau disclaimer dulu bahwasannya apa-apa yang nantinya aku sebutkan dalam video ini itu murni berdasarkan pengalaman aku pribadi dan juga hasil diskusi atau obrolan aku bersama orang-orang di sekitarku gitu. Entah itu adik-adik tingkatku yang tahun ini mereka baru fresh graduate dan lagi on proses untuk cari kerja, teman-teman seangkatan aku yang saat ini udah mulai memasuki tahun pertama, kedua dalam dunia kerja, maupun kakak-kakak yang lebih senior gitu. Jadi aku iseng-iseng gitu ya nanya ke mereka, andai kamu dikasih kesempatan sekali lagi untuk jadi mahasiswa, kira-kira hal apa yang bakal kamu lakuin gitu ya, kayak apa penyesalan terbesar kamu yang kenapa gue nggak ngelakuin ini ya pas gue masih mahasiswa gitu ya. So mumpung kalian masih statusnya sebagai mahasiswa, biar nggak ngerasain penyesalan yang sama kayak teman-teman aku maupun aku sendiri gitu ya, teman-teman bisa ikutin tips-tips berikut dari aku gitu. Jadi pastikan simak videonya sampai selesai, oke? Jadi untuk tips yang pertama, hal yang perlu kamu lakuin mumpung jadi mahasiswa adalah ikut organisasi. Kenapa harus ikut organisasi? Karena di organisasi itu teman-teman bakal mendapatkan pengalaman yang yang nggak akan didapetin sama orang-orang yang nggak ikut organisasi. Ini aku berbicara untuk teman-teman yang kuliahnya reguler ya. Beda lagi kalau misal uh, teman-teman yang kelas karyawan ataupun sambil ada bisnis dan lain sebagainya. Ini aku berbicara kepada teman-teman mahasiswa yang memang kelas reguler yang nggak punya kesibukan lain gitu, daripada cuma kuliah pulang, teman-teman bisa ngelakuin atau teman-teman bisa ikut organisasi gitu untuk ngisi waktu luangnya. Dan pastikan ketika kalian ikut organisasi, pilih organisasi yang memang betul-betul akan memberikan manfaat untuk kalian, bisa mengasah skill kalian, bisa membentuk karakter dan kepribadian kalian untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Jangan sampai teman-teman tuh ikut organisasi cuma sekedar buang-buang waktu, cuma sekedar hahaha doang yang nggak memberikan dampak positif untuk diri kalian. Untuk saran dari aku pribadi, ikuti organisasi-organisasi mahasiswa yang sesuai dengan minat kalian. Misal, teman-teman anak ekonomi nih, ikutlah perkumpulan-perkumpulan atau organisasi mahasiswa yang membahas tentang ekonomi gitu, diskusi-diskusi atau topik-topik tentang ekonomi, lomba-lomba terkait ekonomi, ataupun mungkin teman-teman yang dari IT nih bisa ikut organisasi atau kelompok mahasiswa yang menggeluti robotika, atau misal teman-teman yang suka bisnis gitu ya, yang udah punya usaha sendiri, bisa ikut UKM-UKM yang memang membahas tentang wirausaha gitu. Jadi nanti di tempat itu teman-teman bisa berdiskusi sama teman-teman lainnya atau mahasiswa-mahasiswa lainnya yang memang memiliki minat yang sama. Misal aku punya usaha A, si ini punya usaha B, kalian bisa brainstorming, bisa tukar pendapat gitu ya, gimana cara marketingnya, mungkin gimana cara membangun brand, atau mungkin gimana caranya mengelola sosial media biar biar trafficnya naik gitu ya, gimana caranya bikin konten TikTok biar FYP, biar usaha aku makin terkenal gitu. Jadi di situ, di organisasi tersebut, di unit kegiatan mahasiswa tersebut, kalian bisa mendapatkan insight-insight baru dengan teman-teman mahasiswa lainnya yang memang punya minat yang sama gitu sama teman-teman. Oke, selanjutnya hal kedua yang perlu teman-teman lakuin mumpung masih mahasiswa adalah ikut internship atau magang, atau mungkin biasa juga disebut sebagai PKL ya. Jadi magang ini adalah suatu waktu di mana teman-teman ditempatkan di suatu perusahaan untuk belajar hal-hal baru yang mana nantinya yang kalian pelajari itu insya Allah akan bermanfaat banget ketika teman-teman masuk dunia kerja yang sesungguhnya gitu. Biasanya kalau misal magang atau internship ini disesuaikan ya sama jurusan teman-teman.
Misal ada yang jurusannya IT, mungkin nanti ditempatkan di divisi IT untuk belajar apa-apa aja sih yang perlu, atau job desk IT itu apa aja. Atau mungkin teman-teman yang saat ini mahasiswa manajemen SDM gitu ya, nanti mungkin bisa ditempatkan di HR gitu, di divisi HRD. Atau mungkin teman-teman yang saat ini ada mahasiswa ekonomi, mahasiswa keuangan, nanti bisa ditempatkan sesuai dengan departemen atau divisinya masing-masing gitu, sesuai jurusan. Nah, pastikan kalau misal teman-teman ikut magang atau internship ini, ada sebenarnya hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam memilih perusahaannya. Karena kadang ada beberapa perusahaan yang cenderung memanfaatkan mahasiswa magang ini untuk kepentingan mereka sendiri. Tapi si mahasiswa magang ini nggak mendapatkan apa yang mereka cari. Jadi mungkin nanti di video terpisah aku mau kasih tips untuk teman-teman dalam memilih tempat magang gitu, perusahaan-perusahaan yang bisa kalian pilih sebagai tempat kalian belajar nantinya gitu. Tapi kalau misal di kampus aku sendiri, untuk magang atau PKL ini adalah suatu hal yang wajib yang dilakukan mahasiswa gitu ya, masuk ke penilaian juga di semester 5. Ya betul, semester 5 kalau nggak salah, yang nantinya untuk penempatannya sendiri ditentukan sama kampus kalau aku gitu ya. Jadi kalau misal teman-teman yang mungkin dari kampusnya nggak ada program magang atau intern, bisa kok, jangan khawatir, bisa dicari untuk tempat magangnya. Lowongan-lowongan magang tersedia di berbagai macam platform, bisa kalian cari sendiri. Ini berlaku buat teman-teman yang khususnya udah menuju mau semester akhir gitu ya, mungkin semester 6, 7, 8 gitu, sambil skripsian bisa ikut magang, bisa ikut internship di company. Jadi sebelum teman-teman masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya, kalian tuh udah punya pengalaman, udah punya bekal. Karena berdasarkan obrolan aku sama rekan kerja yang merupakan HRD, anak-anak fresh graduate yang punya pengalaman magang, punya pengalaman internship khususnya di industri yang sama, itu punya added value gitu. Teman-teman yang punya pengalaman magang itu punya nilai plus gitu di mata HRD. Kayak gitu kurang lebih. Hal ketiga yang perlu teman-teman coba mumpung jadi mahasiswa adalah cobain deh jadi asisten dosen atau koordinator mahasiswa. Jadi mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi asisten dosen ini teman-teman adalah seorang mahasiswa yang membantu dosen untuk keberlangsungan dalam belajar mengajar gitu, dalam proses perkuliahan. Misal ada satu dosen kimia atau fisika, biasanya kan kalau misal di laboratorium suka ribet gitu ya, suka riweuh kesana kesini kesana kesini. Nah biasanya dosen itu perlu asisten untuk membantu mereka, membantu mahasiswa-mahasiswa lain untuk memahami perkuliahan tersebut gitu, memahami mata kuliah tersebut. Nah teman-teman bisa coba nih, karena selain kita juga jadi bisa lebih ngerti, atau mata kuliah itu bisa lebih masuk gitu ya ke otak kita, karena kita sampaikan berkali-kali, kita ngebantu orang lain untuk memahami mata kuliah tersebut. Dengan jadi asisten dosen juga biasanya ada dosen-dosen tertentu yang ngasih apa ya, uang capek atau istilahnya fee gitu ya untuk mahasiswa, karena kan ini lumayan makan waktu juga. Jadi kalau misal masih mahasiswa itu kan lumayan ya untuk tambah-tambah, bisa beli buku atau untuk fotokopi dan lain sebagainya, untuk jajan-jajan ya lumayan lah kayak gitu. Nah kalau misal untuk koordinator mahasiswa sendiri, ini kan adalah seorang mahasiswa yang berperan untuk menjembatani antara sekelompok mahasiswa dengan dosennya gitu. Jadi biasanya untuk koordinasinya ini koordinasi seputar tugas perkuliahan ataupun UAS dan lain sebagainya. Nah, kenapa aku bilang sebagai koordinator mahasiswa ini adalah sesuatu yang patut dicoba, karena teman-teman untuk jadi kosma itu lumayan challenging menurut aku. Di sini kita melatih skill kita dalam leadership, komunikasi, dan juga negosiasi. Kenapa leadership? Karena kita juga kita mengkoordinasikan sekelompok mahasiswa untuk berkomunikasi dengan satu orang dosen gitu. Jadi kita itu sebagai perantara. Di situ kita belajar terkait leadership dan juga komunikasi dan juga negosiasi gitu. Karena kan kadang mahasiswa dengan dosen ada negosiasi-negosiasi tertentu, mungkin terkait tugas UAS ataupun terkait penilaian dan lain sebagainya. Jadi ini cukup untuk melatih skill soft skill kita gitu. Selain itu, dengan kita jadi koordinator mahasiswa, kita juga jadi punya relasi khusus dengan dosen tersebut, dan itu bisa jadi sesuatu yang membawa manfaat positif untuk kita di kemudian hari. Ini relasinya dalam artian relasi yang positif ya teman-teman, seperti itu.
Oke, selanjutnya hal keempat yang perlu teman-teman coba, mumpung sekarang masih jadi mahasiswa adalah ikut student exchange atau pertukaran pelajar. Jadi pertukaran pelajar ini adalah kesempatan di mana teman-teman bisa belajar di kampus selain kampus tempat kalian kuliah saat ini gitu. Bisa entah itu kampus di luar negeri ataupun di dalam negeri. Nah, biasanya untuk periode student exchange ini bervariasi ya, ada yang cuma beberapa bulan atau bahkan ada yang sampai 1 semester gitu. Nanti teman-teman bisa tanyakan ke prodi terkait student exchange ini, bisa tanyakan ke prodi ataupun ke pihak kampus gitu. Tapi kayaknya setahu aku untuk kurikulum terbaru ada ya program pertukaran mahasiswa merdeka gitu, program PMM. Nah, bisa teman-teman coba. Karena kan ketika kita punya kesempatan untuk belajar di kampus lain, otomatis kita bisa nambah temen gitu ya, nambah pengalaman dengan kebudayaan baru, dengan perspektif atau insight-insight yang baru gitu. Apalagi kalau misal bisa student exchange sampai ke luar negeri, itu kan sesuatu pengalaman yang pasti unforgettable banget gitu untuk kita. By the way, student exchange atau pertukaran mahasiswa ini adalah salah satu hal yang sejujurnya aku sesali juga, karena aku tuh sempat ada waktu sampai sekarang sih kayak yang kenapa ya aku dulu pas masih mahasiswa nggak kepikiran gitu untuk ikut student exchange. Kan lumayan untuk nambah pengalaman baru, untuk nambah teman-teman baru gitu, bisa tahu perspektif-perspektif lain di luar lingkungan aku saat itu gitu. Tapi nggak apa-apa, makanya kenapa aku bikin video ini, karena agar tidak ada lagi mahasiswa yang punya penyesalan yang sama seperti aku saat ini. Gitu. Yang selanjutnya yang perlu teman-teman coba mumpung sekarang masih jadi mahasiswa adalah ikut lomba. Kenapa aku menyebutkan ikut lomba? Karena teman-teman dengan kita ikut suatu lomba atau kompetisi itu akan sangat banyak sekali benefit-benefit yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kita bisa mengasah kemampuan kita dalam suatu bidang tertentu, misalnya bidang ekonomi gitu ya, atau bidang IT atau bidang yang lain-lain sesuai kemampuan teman-teman. Kemudian kita ikut lomba juga bisa menambah pengalaman gitu, karena biasanya kalau misal ini konteksnya lomba antar kampus ya, teman-teman punya kesempatan untuk mengunjungi atau bertemu dengan teman-teman yang lainnya dari kampus yang lain. Kalian bisa bertukar cerita, bisa bertukar pengalaman, bisa menambah insight-insight baru seperti itu. Dan kalau misalnya kita ikut lomba itu kan otomatis kita punya suatu target yang pengen kita capai gitu ya. Misal aku minimal di lomba tingkat regional ini aku pengen masuk 5 besar atau 3 besar, atau bahkan aku pengen juara 1 di lomba paper tingkat regional atau tingkat nasional ini gitu. Nah, di situ kita bisa belajar untuk step-step mencapai target kita itu seperti apa. Kita bisa mengendalikan diri kita bisa belajar untuk belajar banyak hal, pengalaman-pengalaman. Dan menang atau enggaknya dalam lomba ini, kalau misal menang kan alhamdulillah kita bisa dapat reward, kita bisa dapat sertifikat, bisa dapat hadiah gitu ya yang bisa kita bawa pulang. Dan selain itu yang paling penting adalah ikut lomba antar kampus, antar mahasiswa ini akan menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan untuk diceritakan nantinya, akan menjadi kenangan yang luar biasa untuk kalian gitu. Hal selanjutnya yang bisa teman-teman coba mulai mumpung sekarang masih jadi mahasiswa adalah bangun personal branding. Personal branding itu apa sih? Kalau singkatnya teman-teman, personal branding ini adalah sesuatu yang kalian tuh pengen orang lain ngelihat kalian sebagai apa gitu. Misal aku ini sebagai seorang graphic designer, aku ini sebagai seorang perencana keuangan, aku ini sebagai spesialis IT gitu. Nah, teman-teman bisa mulai bangun personal branding kalian mulai dari sekarang, entah itu di sosial media, di Instagram ataupun di LinkedIn atau di manapun gitu. Jadi kalau misal teman-teman ada pencapaian atau prestasi tertentu yang bisa kalian ceritakan, itu ceritain aja, jadi orang-orang tuh bisa tahu gitu. Atau mungkin kalian sharing-sharing pengalaman-pengalaman kalian atau pengetahuan-pengetahuan kalian di bidang tertentu, itu bisa banget kayak gitu. Jadi pelan-pelan ini nggak harus nggak harus teman-teman yang posting setiap hari terkait ini terkait itu, enggak kok, enggak. Ini berjalan dengan sendirinya aja gitu. Kalau misal teman-teman punya pengetahuan baru, misal aku baru belajar tentang saham gitu ya, nah aku bisa nih sharing sedikit-sedikit sama followers aku tentang saham. Atau mungkin aku baru belajar tentang teknik-teknik terbaru dalam graphic designer, nah aku bisa nih sharing-sharing gitu sama
teman-teman aku di sosial media, atau mungkin aku baru ngambil sertifikasi digital marketing, atau aku baru ngambil sertifikasi tertentu. Nah, teman-teman bisa ceritain selama sertifikasi itu teman-teman belajar apa aja, kemudian skill-skill apa aja yang skill-skill baru apa aja yang kalian pelajari dari sertifikasi tersebut gitu, dan kayak apa harapan-harapan kalian setelah punya sertifikasi tersebut itu pengen seperti apa gitu. Teman-teman bisa sharing itu di sosial media dan mulai membangun personal branding kalian sendiri. Oke, jadi teman-teman itulah beberapa tips dari aku mengenai hal-hal yang perlu kalian coba mumpung sekarang masih jadi mahasiswa gitu ya. Semoga apa yang aku sampaikan dalam video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya di sini, dan kalau misal ada tambahan tips dari teman-teman yang kiranya perlu dicoba mumpung kita masih jadi mahasiswa, boleh banget ditambahin ya di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman dukung aku terus dengan like, comment, dan subscribe di YouTube channel ini, supaya karena feedback dari kalian itu aku tungguin banget, aku appreciate banget, dan itu sangat-sangat men-trigger aku untuk bersemangat bikin video-video yang baru kayak gitu. Oke, terima kasih semuanya.